Baik, berjumpa lagi pada video saya, video tentang tutorial mengemudi, perawatan ringan mobil, dan tips-tips tentang mengemudi. Pada video ini saya akan melanjutkan tutorial yang kemarin, yaitu tahap hari kedua. Nah, sebelumnya saya akan jelaskan dulu untuk hari pertama ini pengemudi akan bingung ya, akan bingung. Jadi ketika mobil dijalankan seperti ini tidak kerasa seperti kita yang menjalankan, taunya mobilnya meluncur sendiri. Maksudnya feeling bawah sadar kita ini belum menjiwai. Nah, yang perlu pahami teman-teman yang pemula seperti itu. Jadi untuk hari pertama mengemudi ini biasanya akan bingung, dan itu jangan menyalahkan siapapun teman-teman, jangan menyalahkan diri sendiri, saya kok bingung, jangan menyalahkan instruktur, jangan menyalahkan siapapun. Yang perlu teman-teman pahami di sini adalah memang seperti itu prosesnya. Nah, nanti teman-teman akan merasakan ya, teman-teman harus pahami benar ini. Nanti teman-teman akan merasakan kemajuan pada hari kedua, hari ketiga. Nah, jadi jangan panik, jangan, tapi jalani aja latihan itu seperti yang instruktur atau yang mengajari ya. Namun begitu, ketika belajar tidak bisa asal orang mengajari. Maksud saya seperti ini. Jadi setiap orang bisa nyetir, namun tidak semua bisa menjadi instruktur yang baik ya, karena tidak tahu karakter orang belajar itu seperti apa. Macam-macam, ada macam-macam. Jadi kalau teman-teman belajar, enaknya ya pakai instruktur, jadi lebih aman. Kalau tidak pakai instruktur ya nanti saya akan berikan video sendiri agar teman-teman belajar pilih sama suaminya atau temennya, itu nanti akan aman. Namun di sini saya melanjutkan video saya ini dulu. Oke, yang perlu dipahami itu ya. Kemudian yang pada video awal saya sudah tutorialkan cara memutar setir, cara mengopor gigi, dan latihan gas rem. Kemudian pada latihan hari kedua ini biasanya saya menerapkan teori saya turun ke jalan. Ketika turun ke jalan ini, yang pertama-tama perlu dipahami adalah mental ya, akan takut, ada ketakutan. Nah, di situ juga saya tanamkan pada si pemula tadi, yaitu memang agak grogi, takut, tapi memang seperti itu tahapannya. Nanti setelah turun ke jalan kedua ketiganya akan lebih enak, akan lebih nyaman, lebih santai. Jadi memang harus dilewati seperti itu. Nah, terus kemudian bagaimana cara agar turun ke jalan pertama dan aman? Nah, caranya biasanya saya menerapkan yang pertama yaitu di lapangan dulu, dan saya baca sudah agak terampil menginjak gas remnya, sudah tidak begitu telat, beloknya sudah agak tepat. Nah, di situ waktunya turun ke jalan. Nah, ketika turun ke jalan ini yang perlu dipahami ya, beda sama di lapangan. Nanti akan timbul rasa takut, rasa enggak pede atau nervous kadang ya. Ada sebagian orang yang seperti itu. Terus ketemu papasan takut nyerempet, kita terlalu minggir ya. Terus biasanya mobilnya istilah Jawanya ngulo itu gini. Nah, karena pegang setirnya terlalu banyak. Jadi pegang setirnya ketika di jalan itu sedikit-sedikit aja. Nah, di sini saya contohkan. Jadi si pengemudi memegang sini dan saya membantu.
Saya selalu bilang seperti ini ketika hari kedua, Mas, ini saya bantu meluruskan mobil ya, dan rasakan getarannya, rasakan pergerakannya ini sejauh mana, nanti sampean hafalkan sendiri. Nah, seperti itu, memberikan contoh kepada pemula agar bisa meluruskan mobil agar tidak ngulo ya, agar tidak kalau mobilnya gini ya, yang nyelip dari belakang juga akan takut ya, wah ini orang belajar takut nanti keserempet. Nah seperti itu. Terus biasanya pemula juga harus berlatihnya di jalan yang sepi dulu, jangan yang langsung rame. Nah, di hari kedua ini saya juga menerapkan istirahat selalu ya, tidak saya porsir. Misalnya latihan 1 jam, ketika dapat setengah jam saya istirahatkan dulu. Istirahat sambil latihan, tidak jadi mesin tetap hidup, namun kalau mau dimatikan juga nggak apa-apa. Ketika mesin tetap hidup, istirahatnya seperti ini saya. Sambil latihan menghafalkan ini gigi 1 2 3 4 5 tanpa melihat, dan latihan kecepatan gas rem tadi ya. Di video yang awal sudah saya sebutkan cara mengegas dan mengerem. Jadi misalnya ini gas, ini rem ya. Ini si tumitnya tidak diangkat, namun gini ya, langsung miring gini dan diinjak paling ujung, tumpuan gas paling ujung agar nginjaknya halus. Walaupun sudah bisa mengemudi juga, rata-rata kebanyakan seperti itu cara menginjak gasnya. Dan yang digunakan adalah kaki kanan untuk gas rem, kaki kiri untuk kopling, tidak boleh dibolak-balik seperti itu. Nah, biasanya pada hari kedua ini para pemula sudah merasakan perkembangan. Apalagi anak muda kadang 2 hari sudah bisa. Ada yang kan kemampuan orang beda-beda ya. Jadi 2 hari itu sudah pinter lah, tinggal koreksi sedikit-sedikit. Kemudian ketika sudah 2 hari ini, teman-teman pemula boleh nanya ke instruktur, Mas, saya itu kurangnya apa? Nanti teman-teman instruktur pasti tahu, oh sampean ini ngoper giginya nggak apal, oh sampean ini terlalu banyak belok. Nah nanti bisa jadi koreksi untuk latihan di hari ketiganya. Oke teman-teman, seperti ini ya kurang lebih untuk hari kedua ini. Jadi di sini poin-poin yang saya tekankan yaitu memang belajar mengemudi itu proses ya. 1, proses. Yang kedua, instruktur itu harus nggak boleh marah-marah ya, nggak boleh marah. Ngajari itu nggak boleh marah, nanti yang belajar tambah bingung. Yang ketiga, istirahat itu wajib ya. Kalau sudah capek jangan dipaksakan, nanti akan terjadi trauma. Misalnya terlalu minggir nyemplung selokan ya, akibatnya takut, tidak mau belajar mengemudi lagi, atau alam bawah sadarnya terganggu karena takut nyemplung lagi. Nah di situ perlu diperhatikan, ketika sudah capek itu harusnya instruktur juga paham, oh istirahat dulu mas. Nah, seperti itu. Oke teman-teman, semoga bermanfaat ya tutorial ini. Terima kasih sudah menyimak, sampai jumpa lagi di video berikutnya.